Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhufrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا بنى الله بيتا في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين، والحمد لله رب العالمين. المكرمون عالم العلماء الأساتذة tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Pekon Gunung Terang dan sekitarnya yang saya muliakan, Bapak Kepala Pekon Gunung Terang beserta jajarannya yang saya hormati, panitia pelaksana pembangunan Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, Rismawan dan Rismawati yang saya cintai, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terhingga, terutama yang paling akbar adalah nikmat iman dan Islam dan nikmat ilmu amal. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung, walaupun tidak diagung-agungkan karena beliau orang agung. Nabi besar walaupun tidak dibesar-besarkan karena beliau adalah orang besar, yakni Habibina wa syafi'ina wa dhufrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
yang telah mengeluarkan umat manusia minadz dzulumat ilan nur. Di sini banyak santri mungkin. Ini ada redaksi ad-dzulumat jamak, an-nur mufrad. Dari zaman kegelapan, isinya kebodohan, isinya kemusyrikan, isinya kemunafikan, ilan nur mufrad, menuju terang benderang, yakni dinul Islam, sehingga kita mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Kalau sebuah kemungkaran tidak perlu ada pendidikan. Tanpa dididik, kemungkaran sudah tumbuh. Kalau fitnah tidak perlu ada pendidikan, dengan sendirinya akan tumbuh. Rumput tidak ditanam, dia akan tumbuh. Jangan harap padi atau kopi tidak ditanam akan tumbuh. Betul apa tidak? Agama tidak dipelajari, tidak akan mungkin kita pahami. Tapi ego dengan sendirinya itu akan berkembang. Itu minadz dzulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pahlawan-pahlawan kita itu sudah berwasiat. Pahlawan kita pada dasarnya beliau-beliau adalah santri. Di dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwa dulu, baru badan, baru fisik. Maksudnya, masjid ini tidak akan terwujud kalau jiwa-jiwa masyarakat Gunung Terang tidak beriman. Apa betul? Betul apa tidak? Nah, dengan kebersamaan masyarakat Gunung Terang, ini ngambil di jalan nggak? Ngambil dari jalan nggak? Yang sholat siapa? Orang jalanan apa orang sini? Ini Pak, Gunung Terang ini kaya, tapi tidak masalah. Ini berbagi kepada mereka yang ingin menyumbangkan masjid ini, yang sebetulnya dengan masyarakat Gayau, masjid ini bisa menjadi 7 tingkat. Karena masyarakat Gayau berada di surga. Kebun kopi, kebun coklat. Tapi dimanfaatkannya lain. Untuk beli mobil, untuk beli emas, rangge wong wadoni. Masih. Bapak-bapak ini ngangguin untuk palsu nih emas. Barang masjid ngejaluk jalan iki. Sini gunung. Allahumma sholli Muhammad. Muhammad. Tidak jadi masalah. Panitia bekerja keras. Cuman masjid bukan punya panitia. Awas, di sini banyak offset nih. Nah, ini masjid punya bersama. Punya masyarakat Gunung. Desa apa ini? Khusus orang Gayau. Semua memiliki ini.
terwujudnya masjid bukan karena panitia, bukan. Karena lurahnya orang yang cinta agama. Allahumma sholli Muhammad. Sing boleh aran melurah baik. Makanya jadi lurah pun cepat manjing surga nih, cepat manjing neraka nih. Lurah mau seorang ngantik sholat ning tiap kampung ngongkon tadi amanat harus memakmurkan masjid. Pahala lurah ketika sholat langsung online. Paham Pak Lurah? Makanya Pak Lurah tuh cepat manjing surga, cepat manjing. Makanya kita doakan Pak Lurah pada umur ini, adoh bila ini, murah rezeki ini, tambah rapi ini. Nah jika rapi ini Pak Lurah luangan. Maaf Ibu Lurah, guyon ya. Di zaman Rasulullah, Pak, ketika Rasulullah membangun masjid, ini materinya udah surat At-Taubah, Pak, Bapak ya. Saya mengaji mingguan, mati ini udah tamat kan. Di zaman Rasulullah, ketika Rasul membangun masjid Kuba, maka Yahudi, orang-orang munafik ngebangun masjid ini. Yang tujuan membangun masjid itu untuk menyaingi masjid Kuba, dan isi masjid itu bukan iman yang dikembangkan, tapi gimana caranya menghancurkan itu namanya masjid diror. Masjid diror itu masjid di Megah, pengajian lage, sing sholat lage, sing nane kisruh, rebutan jadi ketua. Awas ke. Lamun wis gantian dia udah jadi ketua, pindah maning masjidnya. Gelati tanah maning, ngejaluk ning dalan maning. Iki calu agama. Makin neraka ini dibina ngomong paling sorman. Iki mending salah badan ngudune gini. Enggak. Kesruh sinane. Lamun ora jadi imam, purek. Nane ini nane. Ari sing imam wis nana aturan ning fikih, imam pun kudu fasih. Fasihat makharijul hurufi. Weruh ning masalah sifat huruf. Weruh ning masalah waqaf. Kudu ngaji syarat imam tuh. Apa kita belajar Quran pembaca 2 bulan pengen imam. Haram jadi imam pembunuh. Belum Muhammad. Paham ya? Orang lo. Jadi lamun ngimami bapak gelem diimami karo wong bodho, si makmum iki padane mengkenen. Bapak misalnya numpang mobil arep ning jauh, supire ora bisa nyopir, ora muni rambu-rambu, gelem ora? Gelem ora? Dorong sampai Jawa tembeki ning anu manjing sudir durang. Paham ora? Sopir itu harus yang pasang. Sopir dunia kok. Iki sopir akhir. Makanya nih pengimaman tuh ada macan. Awas ya, saya ngisi ini Pak, nggak ada setting-settingan ya. Kalau saya ngisi itu instan aja. Jadi ibarat mobil metik masuk gigi dewek, turun dewek kan. Jadi nggak ada ini. Kalau saya itu instan aja. Jadi nggak usah sama panitia juga saya usir itu mana ada panitia Ustaz dia.
bertamu ke tempat saya, habis maghrib tak tolak sebenarnya. Sampai Isya saya nggak boleh diganggu sebetulnya. Paham ya? Dari maghrib sampai Isya nggak boleh mengamu. Ya berhubung harus diundang, ya berganti. Sebenarnya lamun urus yang ada, tak tolak. Gitu ya. Jadi nggak sempat ngobrol apa-apa, bukan anak panitia, kau balik sini, kisruh aja. Iki mau online. Langsung pengambilannya saya ambil dari At-Taubah, surat At-Taubah. Ya, dan tafsirnya ini langsung. Jadi saya nggak mau dari pribadi saya, kalau ceramah nggak mau. Itu masjid. Nah, ketika orang-orang munafik membangun masjid untuk menyaingi masjid Rasulullah, kemudian orang munafik mendatangi Nabi, pengen Nabi menyolati masjid. Biasa orang munafik itu bahasanya indah, lamis, baik, senyum. Munafik itu Abdullah bin Ubay itu orangnya ganteng, gagah, tinggi besar, omongannya manis. Abdullah bin Ubay. Jadi tidak semua orang yang baik, sopan itu baik. Nah, ketika Nabi memenuhi permintaan orang munafik, langsung Allah turunkan ayat, la taqum fihi abada. Ada sholat sirah Muhammad di Allah fihi ing masjid dirot selawase. Sebab masjid itu munafik kabeh. Ujungnya diobong itu masjid, dibakar. Namun saya cuma diobong apa? Udah gawe dari sokongan diobong. Jadi sing diobong ku ati-ati wong sing nane ning kene iki. Atine diobong. Kenapa ngobonge? Pengad. Ngajian. Makanya mau MC kan, mudah-mudahan Pak Ustadz dikuatkan iman, ditambah iman. Iman ngaji nanan nih. Jadi Ustadz berusaha didoakan mana? Duit yang kurang. Paham ya? Nah, ini panitia didoakan mudah-mudahan tambah ngaji iman. Jadi sih kurang Ustadz tambah yang lebih. Paham ya? Itu kayak benar tapi salah. Ikilah. Engkau pus apa nih ya? Ini ya. Jadi masjid adalah lambang keimanan warga Gunung Tenang. Amin. Tapi pembuktiannya engkau. Pembuktiannya isini nanora. Atau pembuktiannya nanti setelah dibentuk panitia sing udah jadi ketua, semut ora. Biasanya itu bukan engkau. Dan saya ingatkan, awas, panitia, masyarakat, apik sampai ngambil duit masjid. Siapa sing mangan duit masjid, uripe lenglong ora ketemu di dalam. Lenglong. Merana mantap, merini manu. Maju tapi mundur, itulah generasi undur. Kalau kita pengen bahagia dunia akhirat, busra lana. Ma'syarul Islam, wahai umat Islam. Kebahagiaan bagi kami, innalana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Sesungguhnya kami punya tiang, yakni agama yang tidak pernah hancur. Lamma da'allahu da'ina liqa'atih. Ketika Allah mengundang kita semua, ketika Allah menyeru kita semua untuk taat kepadanya, bi akramir rusli, dengan lebih mulia-mulianya utusan Allah, kunna akramal umami, kita semua menjadi orang-orang yang mulia.
Kalau kita pengen mulia, ikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maksudnya begitu, Pak. Kalau masjid ini mau barokah, kalau kampung ini mau bersinar, sinar gunung terang, maka ikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu maksudnya. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan turunan orang yang mulia. Tapi kalau kita pengen menjadi orang mulia, ikuti orang yang mulia, yakni ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuan kita membangun masjid, la masjidun ussisa ala taqwa. Dibangunnya masjid ini untuk meningkatkan ketakwaan tadi. Gitu dong. Dan tidak bisa kita menjadi orang yang takwa tanpa ada pembimbingnya. Inilah di sini ada pengajian nggak? Ada. Kiainya ikutin. Wong bodoh aja komplainin kiai, terus semua dong. Wong bodoh kok kayak wong pit. Kadang-kadang wong picet ya. Tambah ya. Kalau di kampung ini ada kiai dan dia berdasarkan Quran hadis ngerti hukum-hukumnya, ikut. Kemudian kalau ada santri, ikut. Apa? Oh nyantainya ada nanggungan nih, rong tahun durung apa-apa. Misalkan rong tahun sampai ke Jurumia kalau makan bina doang. Kami ya, durung. Nah di sini sering marhaban nggak? Sering marhaban nggak? Banyak kita menjadi pengkhianat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal mab'utsu fina marhaba jita bil amril muqaimar. Hari mulut, pencukuran anak, pemberian nama anak itu marhaban, dibaca kan? Itu bacanya. Tahu artinya? Orang berumah mani. Ayyuhal ya, wahai Nabi yang diutus kepada kami, ya. Engkau datang kepada kami membawa satu ajaran yang harus dipatuhi, maksudnya. Beres marhaba, sholat udah, ngaji udah. Kadang-kadang tuan rumah udah tuan rumah udah. Bener apa udah? Sementara kita janji ini, engkau datang kepada kami membawa satu ajaran yang harus siapa sih janji? Yang baca kepada siapa janjinya? Kepada Rasul. Sekarang tidak mengikuti ajaran Rasulullah, pengkhianat Rasul. Terus lagi, marah terus dah. Waduh, elok. Jika Nabi mengatakan Pak, la tajalu buyutakum maqabir. Ajeng jadekaken sira kabeh ing pira-pira umat sira kabeh maqabira ing kuburan kuwen ora elok dibacakaken Al-Quran. Cuman paling sekali-kali wong ziarah paling setahun sekali untuk tiap dina. Paham Pak? Itu kadang-kadang sing santri-santri sing jarang. Ibu suka jarang enggak? Sama orang tua sering jarang enggak? Cuma sekali
sekali-kali. Jadi ummah sing ora elok dibacakan Quran, penghuninya tidak pernah baca Quran, ummah pun kaya kubur. Muhammad. Kadang-kadang uang morlok sholat ngadakan selamatan, ngundang kiai, makias. Biasa, namun diundang kalau uang sing morlok sholat, artinya di arti kuburan, ngundi kuburan. Bangun kuburan, orang baca Quran makanya kayak kuburan. Paham ya? Jadi baca Quran ini sebatas selamatan doang. Maaf, gunung terang gitu. Hampura ya. Jadi baca Quran tuh. Nawwiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Nulis lamun wong Banten nulis maaf bae lah. Tiap maghrib nulis positif bae. Matias, Yasin, Waqiah, kabar. Tapi lamun zaman pengen Banten nih, zaman saya timus nih handphone kabeh. Dan jadi Banten lampu cadang kabeh kan. Jadi bos kecil sekarang masa. Lamun zaman pengen, zaman saya kecil lampu masih lampu totok. Itu udah baca Quran aja. Setiap rumah maghrib tulis positif wiridan. Saiki jarang sing kerungu. Ini sinar Banten nih. Lewat merini TV. Merani maning TV. Bocah-bocah dulu ngaji nongkrong dari rumah. Marki wifi layar hijau. Pada main hand. Benar? Benar ora? Akhir zaman para kiai. Solusi ini para kiai, agi jengi kiai. Sebab kiai darah ulama, daging ulama, summun qatil. Lahmul ulama, summun qatil. Daging para ulama adalah racun yang mematikan. Maksudnya apa? Apa kita mati lamun ngikuti ulama? Kualat. Orang gelem ngaj, sengit ning ajar. Gak. Ini gara-gara sengit ulama ini. Gak apa? Lah ujungnya jelekiko dieleg karo iblis. Dieleg karo Yahud. Ndi wujude handphoneku dakwahi Yahud. Makanya wong sing ngiti ulama kaya ula ngeleg linggis. Oh bisa ngoget jengkang lagi. Bang Baya, ingatkan ulama jangan sampai dicaci. Ulama harus diikuti. Berkah hidup kita. Palurah cintai ulama. Jadi ulama dengan palurah dan umaro ini seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Gitu tuh. Lamun pembangunan urusan Pak Lurah, lamun kurang dana, tekan di Pak Lurah. Untuk masalah kerohanian di masjid, Pak Ustaz. Dua ini yang perlu. Sebab Ustaz harus tahu. Ingat akan, aja sampai Ustaz gelap duit. Cukup ngobrolkan Pak Lurah, kurang semen 100 sak. Pak Lurah langsung, sebab Pak Lurah tunjukin landep. Tunjukin Pak Lurah landep. Udah tenaga di kini doang, tinggal nunjuk doang, terkesemen. Jadi paling sakti di kampung kita Pak Lurah aku mani. Paham ya? Go. Di sini para bapak kerjasama yang baik, go. Dan alhamdulillah dengan adanya semangatnya panitia. Terwujudnya fisik bangunan kian dan estetik hijau manis. Hijau adalah lambang kesuburan. Mudah-mudahan masyarakat Gunung Terang subur makmur, murah sandang pangan, gemah paruh hijau. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ahaqqu an taquma fi. Masjid yang didirikan untuk takwa tadi harus kamu mendirikan sholat di tempat itu. Gitu dong. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid yang didirikan untuk takwa tadi
Di dalamnya ada rijal-rijal yang cinta mensucikan dohir maupun bat. Cara wudhu diajari mengukur dohir coba. Kemudian cara membersihkan batin. Go. Ya. Ini di masjid adanya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah dan yang cinta kepada orang yang membersihkan hatinya. Orang yang sudah berada di masjid, dia akan bertanggung jawab kepada istrinya, dia akan bertanggung jawab kepada anaknya. Ku anfusakum wa ahlikum naro, dipondokaken anaknya. Di desa sini Pak, yang mondok berapa persen? Sesuai nggak dengan kapasitas kakak? Harus, jangan sampai minim gitu Pak ya. Harus mondok anak-anaknya. Jadi kalau orang tua sudah memondokkan anaknya, kemudian anak sudah paham tentang agama, maka orang tua akan bisa disafaati oleh anaknya. Online Pak, online. Wes suruh usah khususon ila hadrati maning wes, lamun wis anak soleh. Langsung wis online bener, set langsung. Anaknya ngajar, pahala di wong tua ngalir, meraneka. Oleh anulah, wong tua ini sholat, langsung ngalir nih wong tua harus mati. Gitu tuh. Makanya melalui masjid ini membina orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi, siapa orang yang menyumbang di masjid ini sepeser sesen, man banallahu masjidan banallahu baitan fil jannah, jika Nabi. Siapa orang yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan untuk orang itu akan rumah di surga. Siapa wong sing ngutik-ngutik duit masjid, makmur bakal dheweke duwe omah ning artinya barang siapa yang memohon kepada Allah dengan berwasilah kepada Rasulullah membaca sholawat, problem apapun akan bisa ditanggulangi dengan wasilah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya ibu kalau pengen sukses sejahtera di rumahnya, rajin baca. Ibu-ibu bacanya singkat aja, Sallallahu Alaihi Muhammad. Yang sewu sedina sewong. Beri bicara nih dibagi 1000 bagi 5 berarti 200 tiap waktu ketemu 1000. Ibu pengen sejahtera, adem, ayem, baca sol, sebab mas kawin Nabi Isa nikahi Siti Hawa, mahari solawat. Sesuatu baik. Lamun gersah uripe, maka dheweke ora anu selawat niku. Pak Ustaz pripun kita mah selawat teh 10.000 sedina. Tapi masih susah be uripe. Nang sing salah. Selawat ning dalam salat ora dibaca. Berarti ora elok sol. Sing wajib selawat go 9 kali satu hari satu. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Ari nyiramani di luar sholat Sallallahu Muhammad nyirami kun mah. Paham ora Bu? Jadi kunci sholawat adalah menghilangkan segala problematika dalam kehidupan kita. Sholawat. Ibu rajin sholawat. Cuman lamun ibu lagi head aja sholat. Mentang-mentang udah rajin kita pada oleh. Sebab lagi halangan. Lamun lanang wajib kudu sholat. Lamun anu wong lanang orok sholat berarti halangan selawasi. Paham ya? Jadi gitu aja. Usah suwe-suwe. Masjid adalah lambang keberkahan di kampung ini. Masjid adalah tempat penggodogan takwa. Masjid adalah sumber ilmu. Dan di masjid ini harus ada imam yang alim, orang yang alim tentang fikih, tentang masalah Quran.
Berarti lamun fikih gak mungkin sampai ngaji nih Fathul Mu'in, Fathul Wahad, Majmu' Meranedah. Ya, Mughil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, ya, gitu dong. Tapi dia lagi Qur'annya mentah, kewate orang jadi imam. Oleh senajan fikih matang. Oh ya. Ihdina bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas samen itu. Wasal becus, nuh dinas. Paham ya? Baranggo. Jadi harus ada qiraatnya. Di Banten itu yang ahli fasihat ya qiraat hafaz hanya dua. Maaf. Syekh Makmun sama Syekh Abbas. Makanya ada Bani Makmun, ada Bani Abbas. Enggak semua di Banten itu tentang fasihat. Ari lagu wakeh. Ari lagu mah. Ari lagu itu mah beda maning ceritanya ya. Orang ari gunam acara-acara di luar bapak. Tapi lamun gunang imami selama dia tidak paham tentang makhorijul huruf dan sifat huruf, diharamkan mengimami. Gelang ini kita fikih pun mah. Orang itu bayang. Jadi aja mentang-mentang dia ngerti fikih kene pengen jadi imam baik, ujungnya bunuh diri dia. Kebaca karo wong bodoh. Jadi orang alim itu tahu mana yang berhak jadi supir, mana yang berhak jadi penumpang. Orang itu ya. Nah, pribadi saya bicara niki, ari musyawarah gati. Ari ditegur mungkin bakal rekod. Sing alim orba pengalah. Allah waktu mufarraq. Wong pinter mah gampang lah. Senajan jadi makmum jadi mufar, kita mah cuma ngebaiki masyarakat. Cuma itu duduk beras wong suruh paham. Bangnya tahu diri. Jadi orang yang makrifat kepada Allah harus makrifat dulu diri sendiri. Bagaimana dia mengaku makrifat kepada Allah? Diri sendiri saja. Kebodohan sendiri tidak diketahui. Hayhata dia akan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan masjid ini memberikan keberkahan bagi masyarakat Gunung Terang dan sekitarnya. Dan mudah-mudahan masyarakat Gunung Terang dijadikan oleh orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan. Dan mudah-mudahan diberkati dalam rezekinya. Titip saya takziman wa takriman kepada ulama yang ada di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqhil aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Humaydi Marzuki dari Talang Padang atas penyampaian ceramah agamanya. Semoga kita yang sudah mendengarkan hubungannya masyarakat Riau dan Gunung Terang dapat memetik intisarinya dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, para undangan yang kami hormati, menikah acara yang tujuh yaitu doa kepada Bapak Ustadz Zainuddin agar kiranya untuk mengimaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala khususan di ahli kubur di qaryati Riau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram isna 'ala dinil islam wal iman. Ya karim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin
وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا رازقين حمدا سالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطان. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل لنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل لنا من عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وحده. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وقدم لنا من الجن مع الإيمان. اللهم اغفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ya Allah tempat ini, masjid yang mulia ini, tempat yaitu untuk bertakwa padamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah masyarakat kami ya Allah masyarakat yang bersatu dalam melaksanakan musyawarah apapun. Ya Allah, jadikanlah masyarakat kami ya Allah masyarakat yang takwa, masyarakat yang gemar untuk melaksanakan berjamaah sholat 5 waktu di masjid yang mulia ini. Ya Allah ya Tuhan kami, kiranya Engkau jadikan ya Allah masyarakat kami masyarakat yang subur makmur. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keturunan kami, anak-anak cucu kami ya Allah, anak yang bertakwa dan berbakti kepadamu ya Allah, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna ya Allah anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qul ja'al haqqu wa dhaqal batilu innal batila kana zahuqa. وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وليس للظالمين إلا خسارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.